Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di tempat di mana matahari bisa hilang selama berbulan-bulan? Di tanah bersalju yang tak pernah mencair, tempat di mana satu kesalahan kecil bisa menentukan hidup dan mati. Di sana, ada sebuah bangsa yang telah bertahan sejak ribuan tahun lalu. Mereka dikenal sebagai suku Eskimo, penjaga rahasia, tradisi kuno, dan kisah-kisah yang jarang diungkap dunia luar. Apa saja misteri kehidupan mereka? Bagaimana mereka bisa bertahan melawan alam yang begitu ganas? Dan tradisi apa yang membuat banyak peneliti dunia terheran-heran? Semua jawabannya hanya di Cari Tahu. Dukung terus channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar Cari Tahu semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah unik, misterius, dan penuh pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Karena semakin banyak kita tahu, semakin luas dunia yang bisa kita jelajahi. Suku Eskimo bukanlah satu kelompok tunggal. Mereka adalah kumpulan masyarakat adat yang tersebar dari Alaska, Kanada Utara, Greenland, hingga Siberia. Istilah Eskimo digunakan sejak ratusan tahun lalu. Namun, sekarang banyak dari mereka memilih nama asli, yaitu Inuit yang berarti manusia, Yupik yang berarti orang-orang sejati, Aleut, penghuni Kepulauan Aleut. Mereka adalah keturunan orang purba yang berjalan melintasi jembatan daratan Bering ketika Asia dan Amerika masih tersambung oleh es. Di sanalah perjalanan panjang mereka dimulai, perjalanan yang membentuk budaya paling tangguh di bumi. Hidup di Arktik berarti hidup berdampingan dengan alam yang keras. Namun, bagi Inuit dan Yupik, es bukan musuh. Es adalah rumah, salju adalah pelindung, dan hewan-hewan liar adalah sumber kehidupan. Mereka memanfaatkan segala yang tersedia. Berburu paus, anjing laut, dan walrus. Pemburu Inuit terkenal sebagai pemburu yang paling sabar di dunia. Mereka bisa menunggu berjam-jam di dekat lubang napas anjing laut hanya untuk satu kesempatan melepaskan tombak. Membangun iglu, rumah salju putih itu bukan hanya ikon Arktik, tetapi juga bukti kecerdasan mereka. Dengan struktur melengkung, iglu mampu menahan angin kencang dan suhu beku, menjadikannya tempat beristirahat yang hangat. Kereta anjing dan kayak. Kereta anjing mengantar mereka melintasi dataran es, sementara kayak menjelajahi lautan dingin yang penuh tantangan. Dan jangan salah, meski tinggal di tempat ekstrim, para Inuit memiliki kehidupan keluarga yang hangat, penuh kebersamaan, dan penuh cerita tentang leluhur. Salah satu hal yang sering membuat orang luar penasaran adalah cerita tentang tradisi bertukar bini dan boleh menyoblos apem milik istri tetangga di sebagian komunitas Inuit pada masa lalu. Di zaman dahulu, tradisi ini memiliki fungsi sosial. 1. Membentuk aliansi antar keluarga pemburu. 2. Mempererat kepercayaan di wilayah yang rawan bahaya. 3. Memastikan kelangsungan hidup ketika seorang laki-laki harus bepergian jauh atau hilang dalam badai. 4. Dilakukan dengan persetujuan, bukan paksaan. Tradisi ini kini sudah hampir tidak ada, namun sebagian masih menjalaninya. Generasi baru Inuit tidak lagi melakukannya, terlebih setelah pengaruh agama dan modernisasi masuk ke wilayah mereka. Jejak kebudayaan Inuit dapat dilacak dari budaya Thule yang muncul sekitar 1000 tahun lalu. Mereka adalah pelaut hebat yang membangun perahu besar untuk berburu paus bowhead.
hewan raksasa Arktik yang menjadi sumber makanan dan bahan baku penting. Sebelum tule, ada budaya Dorset yang misterius dan sedikit diketahui. Mereka membuat patung kecil dari tulang dan batu dan hilang entah kemana ketika tule datang. Dalam ribuan tahun perjalanannya, Inuit mengembangkan teknik berburu cerdas, pakaian kulit yang sangat hangat, sistem navigasi tanpa kompas, pengetahuan cuaca yang menakjubkan. Sejarah mereka adalah sejarah bertahan hidup melawan alam dan menang. Bahasa Inuit bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa mereka adalah cerminan lingkungan. Mereka memiliki banyak kata untuk salju, bukan karena berlebihan, tetapi karena salju memiliki ribuan bentuk yang penting bagi kehidupan mereka. Contoh kata: Iktus warpok. Perasaan gelisah ingin keluar rumah untuk melihat apakah tamu sudah datang. Bahasa ini sangat puitis, sangat detail, dan sangat hidup. Sebelum agama luar masuk, para Inuit percaya bahwa setiap elemen alam memiliki ruh: angin, laut, salju, hewan, cahaya utara atau aura. Mereka memiliki syaman yang disebut Angakuk yang bertugas menenangkan ruh, menyembuhkan penyakit, hingga memimpin ritual. Bagi Inuit, dunia adalah tempat yang penuh energi gaib, tempat di mana manusia dan alam saling terhubung. Seni Inuit tidak dibuat sekadar untuk keindahan. Seni adalah cerita, pesan, dan doa. Mereka membuat patung dari tulang walrus, topeng upacara, ukiran dari batu sabun, drum tradisional untuk upacara musik. Setiap karya menggambarkan hewan, roh, pemburu, dan kisah leluhur. Jauh sebelum peradaban modern mengenal jaket tahan dingin, Inuit sudah membuat pakaian dari kulit hewan yang jauh lebih hangat. Jauh sebelum dunia mengenal kacamata salju, Inuit sudah membuat snow goggles atau kacamata kecil dari tulang yang melindungi mata dari silau matahari yang memantul dari es. Kayak mereka bahkan menjadi cikal bakal olahraga modern. Tanpa alat modern, mereka menciptakan teknologi yang luar biasa hanya dengan mengamati alam. Perempuan Inuit memiliki peran besar dalam komunitas. Mereka adalah penjaga api, penjahit pakaian, pengasuh anak, dan penyimpan tradisi. Keahlian perempuan dalam membuat pakaian hangat seringkali menjadi penentu bahwa sebuah keluarga dapat bertahan hidup di musim dingin yang panjang. Salah satu tradisi paling memukau dari Inuit adalah throat singing, nyanyian tenggorokan yang dilakukan dua perempuan berhadapan. Mereka menciptakan suara ritmis, bergema, dan unik, mirip suara hewan atau angin. Throat singing adalah simbol dari ikatan perempuan, permainan musik, dan ritual kuno. Kini, Inuit hidup di dunia yang berubah. Pemanasan global mencairkan es lebih cepat. Hewan buruan berkurang. Banyak anak muda pindah ke kota. Tradisi mulai pudar. Namun banyak komunitas masih berusaha mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan teknologi modern. Inuit memiliki satu prinsip penting. Kami tidak memiliki tanah. Kamilah yang dimiliki oleh tanah. Ini bukan sekedar kalimat. Ini adalah cara hidup. Mereka menghormati hewan yang mereka buru, tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan menjaga keseimbangan alam. Di tengah dinginnya Arktik, Inuit tetap merayakan kehidupan. Nalukatak, perayaan setelah berhasil berburu paus. Kuviasuwik, Tahun Baru Inuit. Drum Dance Festival, tarian besar dengan iringan drum tradisional. Festival-festival ini memperkuat persatuan dan membawa kehangatan di tengah musim dingin. Mitologi Inuit penuh tokoh yang menakjubkan. Setna, sang dewi lautan. Kalupalik, makhluk laut berkulit hijau. Adlet, manusia berkaki anjing. Legenda cahaya utara yang dipercaya sebagai roh para nenek moyang. Cerita-cerita ini bukan sekedar hiburan, tetapi panduan moral bagi kehidupan di tempat yang keras. Saat ini, Inuit dan Yupik hidup di dua dunia. Dunia modern dengan listrik, sekolah, dan internet,
serta dunia lama yang penuh tradisi. Banyak di antara mereka menjadi seniman, pemimpin komunitas, aktivis lingkungan, peneliti Arktik. Mereka bangga dengan identitas leluhur namun tetap terbuka pada perubahan. Dan itulah perjalanan panjang kita menelusuri kehidupan suku Eskimo, bangsa tangguh yang hidup di ujung dunia, menjaga tradisi, mempertahankan budaya, dan mengajarkan kita arti ketahanan yang sesungguhnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten menarik, penuh wawasan, dan membuka jendela pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi yang kita bagikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Cari Tahu serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita unik, misterius, dan penuh pengetahuan lainnya di video-video berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan pengetahuan kita selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat untuk selalu cari tahu.